Sesi paling perdana. Bus ALS atau Antar Lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei pagi lalu. Berdasarkan informasi dari Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Reza Khairul Akbar Siddiq, jumlah korban meninggal dalam peristiwa itu sejauh ini mencapai 12 orang dan ada 22 orang yang sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ia juga melaporkan proses evakuasi korban sudah selesai dilakukan. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan Jakarta dengan nomor polisi B7512FKA. Kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang hingga terguling saat melaju dari arah Kota Bukit Tinggi. DNP in the Morning edisi Rabu 7 Mei 2025. Saya Ardika Rizky Rehansyah. Bill Gates datang ke Indonesia ingin beri penghargaan terhadap program makan bergizi gratis. Kubu Tom Lembong minta Muldoko dihadirkan jadi saksi di persidangan. Serta Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Indonesia, dan kami mulai DNP in the Morning hari ini dari Presiden RI Prabowo Subianto yang mengaku akan bertemu dengan filantropis dan investor asal Amerika Serikat yang juga pendiri Microsoft Bill Gates pada Rabu 7 Mei hari ini yang ingin memberi penghargaan atas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat memberi arahan pada sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyebutkan banyak pimpinan negara dan tokoh dunia, termasuk Bill Gates, yang ingin berkunjung ke Indonesia dan menemuinya guna membahas MBG yang menyasar hingga 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia. Atas informasi soal rencana kedatangan Bill Gates tersebut, Prabowo lantas disambut oleh tepuk tangan dari anggota Kabinet Merah Putih. Meski merasa sangat berbesar hati akan menerima penghargaan itu, Presiden merasa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berhasil, karena belum menyasar total penerima manfaat program sebanyak 82,7 juta penduduk Indonesia. Kepala negara menilai penyelenggaraan MBG bisa dikatakan berhasil jika pemerintah sukses mengantarkan makanan setiap hari dalam keadaan bersih, aman, dan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil. Prabowo juga mengaku tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan oleh Bill Gates, namun MBG akan terus berjalan meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan. Tim kuasa hukum Menteri Perdagangan atau Mendak periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong meminta Majelis Hakim memerintahkan agar mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko untuk dihadirkan dalam persidangan. Permintaan Ari itu bukan tanpa dasar. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 6 Mei 2025 lalu, kubu Tom Lembong menilai keterangan Muldoko diperlukan untuk menjawab pertanyaan hakim soal berbelit-belitnya distribusi gula yang melibatkan sejumlah koperasi TNI Polri pada masa Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Pada persidangan hari Selasa lalu, saksi yang dihadirkan jaksa yakni ex-kepala bagian hukum dan pengamanan atau Kabag Kumpam Induk Koperasi TNI Angkatan Darat atau Inkopat, Etko CHK Sipayu, yang didicar terkait kerjasama TNI AD dengan Kementerian Perdagangan. Jaksa mengulik kerjasama antara Kemendak dengan Inkopat yang saat itu bernama Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Menurut Sipayung, Memorandum of Understanding atau MOU yang ditekan Jenderal Muldoko yang pada saat itu selaku Kepala Staf Angkatan Darat dengan Menteri Perdagangan Gita Wirawan pada 2013 lalu. Prajurit TNI AD itu mengatakan pada 2015 pihak yang mendapatkan perintah dari KSAD untuk membantu pengendalian harga gula yang melambung tinggi. Inkopat berdasar pada MOU itu kemudian mengajukan permohonan ke Kemendak untuk ikut serta dalam operasi pasar. Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi
yang menimbulkan kerugian negara hingga 578 miliar rupiah. Jaksa dalam surat dakwaan yang mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula alih-alih perusahaan BUMN. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat DNP. Hasan Nasbi mengatakan dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin kantor komunikasi kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO. Padahal Hasan sebelumnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya itu. Soal apakah pengunduran dirinya ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto, saat ditanya pada wartawan pada Selasa 6 Mei 2020 lalu, ia menyebut hal itu lebih baik ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Diketahui Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Mei 2025 sore lalu. Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Hasan tampak menggunakan kemeja putih sama seperti jajaran kabinet merah putih lainnya. Harga emas dunia mengalami kenaikan signifikan sebesar 2,89% pada Senin 5 Mei 2025 lalu yang mencapai 3.333,59 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah sebelumnya mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut. Penguatan ini didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya permintaan safe haven akibat pengumuman tarif baru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu kekhawatiran akan dampak perang dagang global. Pelemahan dolar Amerika Serikat sebesar 0,50% membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara kekhawatiran atas dampak tarif baru dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat mendorong investor untuk mencari aset safe haven seperti emas. Meskipun The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya, fokus pasar tertuju pada proyeksi ekonomi dan pernyataan dari Ketua Jerome Powell dengan emas yang cenderung menguat dalam lingkungan suku bunga rendah dan ketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto kembali memuji pendahulunya Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengaku banyak sekali belajar dari Jokowi. Dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo mengatakan Jokowi punya jam terbang sejak menjabat sebagai wali kota Solo, lalu gubernur Jakarta hingga kemudian menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Presiden berkata Jokowi punya pengalaman langsung di pemerintahan termasuk dalam upaya-upaya menekan inflasi. Pengalaman inilah yang menurut Prabowo tidak diajarkan di bangku kuliah. Dengan pengalaman panjangnya itu juga, lanjut Prabowo, dirinya seringkali perlu meminta nasihat maupun saran dalam menjalankan pemerintahan. Namun seringkali tindakannya tersebut ditafsirkan negatif oleh publik. Prabowo menuturkan konsultasi seorang kepala negara dengan para pendahulunya adalah hal yang lumrah terjadi. Ia mengaku juga sering meminta masukan dari berbagai mantan presiden lainnya, diantaranya Susilo Bambang Yudhoyono hingga Megawati Soekarno Putri. Prabowo membeberkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat ini juga berkat masukan dari Jokowi. Sekian DNP in the Morning, saya Andika Rizky Rahansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih informasi.